Oke, di luar dari kepribadian yang sangat luar biasa menurut Mimi dalam menghadapi kasus perceraian rumah tangganya, menurut Mimi ada beberapa hal yang bisa kita pelajarin dari kasus rumah tangga Inara, ya, terutama mengenai red flag, mengenai red flag. Jadi kalau kita dengar dari podcastannya Inara sama Bunda Maya ya, di situ Inara udah menyebutkan beberapa red flag ya, yang dari awal sebelum nikah itu bahkan emang sebenarnya udah ada. Cuma yang namanya manusia dan yang mungkin pada saat itu juga udah bucin banget gitu ya. Jadi dia kagak bisa berkutik gitu dengan semua red flag itu, dan juga ya memilih untuk berikhtiar semaksimal mungkin melakukan yang terbaik supaya mungkin ya bisa berhasil lah menjalani hidup rumah tangga ini. Ya meskipun pada akhirnya ya udah sekarang begini, tapi udah ya kagak usah diseselin, ini namanya takdir, Neng. Sekarang kita bagaimana biarpun begini nih kita bisa tetap mendapatkan hikmah biar kita jadi perempuan, jadi ibu, jadi manusia pokoknya yang lebih baik lagi. Nah tapi kalau Mimi secara pribadi ini ada beberapa hal yang kudu kita highlight, terutama buat lo semua yang pada pengen menikah gitu ya, mungkin yang menurut Mimi ini penting nih untuk kita pertimbangin kalau kita emang lagi menjalin sebuah hubungan serius dengan seseorang yang tampaknya banyak red flag. Nomor satu, kalau dari kasusnya Inara Virgonto memang ternyata dari awal udah gak direstuin. Udah paling berat nih, kawin kagak direstuin, kebanyakan yang udah gagal. Dua, punya mertua yang frontal. Tiga, jadi lakinya ini ternyata emang sejak awal itu udah sering ketahuan suka flirting nih Neng sama cewek gitu ya, walaupun dengan dalih ya namanya juga kerjaannya anak band gitu ya, dan itu cuman chat-chatan luang gitu. Tapi pokoknya intinya tuh bibit kegatelannya tuh emang udah ada, walaupun selama ini selalu dapat maksudnya selalu dapat ditanggulangi lah oleh istrinya. Cuma ya emang istilahnya kalau dari awal udah ada bakat, dan bahkan saat setelah menikah bakat itu tetap masih dilakukan, nah itu harus jadi red flag ya. Bukan supaya kita nyerahin dia, supaya kita bersiap-siap kalau udah kadung terlanjur kawin nih, supaya kita bersiap-siap misal suatu hari amit-amit gitu ya dia melakukan hal yang kita tidak inginkan, tuh kita sudah jauh lebih siap gitu. Nah ya walaupun biasanya begini-begini tuh kadang dari zaman pacaran juga semua udah kelihatan sih. Lu jujur sendiri lah sama diri lu sendiri dah ya. Akhirnya bagaimana? Tipikal yang emang gatel sama cewek apa bagaimana? Kudu jujur sama diri sendiri, jangan ngebelain kebucinan ya. Terus kan tahun 2022 itu ya udah pernah selingkuh. Walaupun udah bikin surat perjanjian, walaupun udah begini begitu dah. Ya begitu, seperti yang Mei bilang, selingkuh adalah penyakit kambuhan gitu. Dia bisa aja tobat tapi biasanya itu sifatnya sementara. Nah, sementaranya tiap-tiap orangnya beda-beda. Ada yang sementaranya bentar, ada yang sementaranya lama. Tapi biasanya emang orang yang udah pernah selingkuh akan selingkuh lagi. Ini bukan nakut-nakutin ya, Neng, sayang, ini bukan nakut-nakutin. Kita saling sharing ya, mengedukasi biar apa? Biar kita di posisi istri-istri yang mungkin mengalami red flag ini itu udah punya pola pikir dan mindset yang jauh lebih kuat. Udah mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari. Seperti yang Mei bilang, harus dipersiapkan udah pasti adalah kemandirian finansial dan mental yang sehat. Jadi intinya yang masih pada pacaran nih, kalau emang lu nemu red flag mendingan udahan aja, jangan dipaksain kawin ya.